Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot, pembacaan tarot yang biasa aku bikin seminggu sekali dan aku biasa naikin setiap hari Sabtu. Sambil aku minum kopi, sambil aku santai-santai. Dan pembacaan ini tidak tertuju mengacu kepada elemen tertentu, zodiak tertentu, apalagi individu tertentu. Jadi ini sangat general, sangat umum. Aku hanya membacakan apa yang tertangkap di dalam kartu-kartu aku pada saat aku baca sekarang ini. Bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai dengan situasi kalian, bisa enggak, bisa mengenai apa saja. Biasanya kan pembacaan aku tuh banyak berkaitan dengan hubungan cinta asmara gitu ya. Tapi kalau aku lihat ada berita-berita lain atau ada cerita-cerita lain, selain daripada itu pasti aku akan sampaikan ya. Bisa terbolak-balik energinya, pokoknya jangan dipaksakan kalau memang nggak sesuai sama kamu, ini bukan readingan untuk kamu. Kalau kamu nggak sesuai juga dengan aku, dengan cara ngomong aku atau cara aku membacakan, mungkin aku terlalu banyak ngomong dan lain sebagainya, itu juga silahkan move on. Termasuk kalau kamu nggak cocok dengan misalnya iklan-iklan yang aku taruh, ya silahkan move on. Semoga kalian semua yang sering nongkrong di sini dan yang baru hadir di sini, selamat datang dan salam kenal. Semoga dalam keadaan sehat, baik-baik saja ya. Kalau punya masalah ataupun kesulitan, supaya dikuatkan, disabarkan, dan diberikan solusi yang paling baik untuk kalian. Oke, mari kita mulai ya pembacaan kalian untuk minggu ini. Apa cerita dan pesan-pesannya untuk kalian? Oke, mari kita lihat ada apa cerita dan pesan-pesannya untuk cangkir kopi tarot minggu ini ya. Three of Pentacles. Kalau aku lihat ini ada satu situasi dan kondisi yang membutuhkan masih banyak kerja keras, masih banyak usaha, masih banyak perjuangan dalam situasi dan kondisi kalian. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin hal ini menyangkut orang lain, dan di saat kamu ingin berupaya, berusaha mengerjakan ini, orang yang dealing dengan kamu ini tidak bisa diajak kerjasama. Ia nggak bisa diajak menemukan solusi atau menemukan jalan keluar yang terbaik, tetapi kayak kerjaan ini atau kerunyaman atau masalah-masalah ini tuh kamu tanggung sendiri. Ini bisa di dalam pekerjaan, mungkin kamu ada kerjasama dengan seseorang, ataupun ini dengan bos kamu ataupun teman sekantor kamu. Ini bisa juga seperti itu. Tetapi mungkin ini bisa terjadi di dalam masalah keluarga, di mana kamu mungkin ada misalnya masalah finansial, ataupun misalnya ada seseorang yang harus dibantu di dalam keluarga. Mungkin ini contoh ya, ini contoh misalnya ada salah satu yang terkena musibah ataupun salah satu yang sakit, dan di mana yang ngurusin tuh cuman kamu. Tanggung jawabnya tuh diserahinnya cuman kamu. Bebannya itu dikasih sama kamu aja. Sehingga kamunya juga jadi riweuh gitu ya, jadi yang sudah punya masalah ataupun sudah punya beban ditambahin lagi, dan orang seakan-akan tidak mau mengerti hal tersebut. Mereka hanya mikirin dirinya, mereka nggak pengen repot, mereka nggak mau ngasih usaha dan ikut berkontribusi. Nah, buat beberapa dari kamu ini bisa jadi mengenai masalah di dalam bidang percintaan juga, di mana ada hal yang menjadi masalah di dalam situasi hubungan kamu ataupun hubungan dengan orang yang kamu dealing ini, dan seakan-akan masalah itu diberikan untuk hanya kamu aja yang nyelesain, hanya kamu aja yang beresin, sedangkan mereka mungkin tidak memperlihatkan niat baiknya ataupun tidak memperlihatkan mereka mau bekerja sama atau berkontribusi atau ikut berusaha. Jadi kamu yang runyam gitu loh, kamu yang sibuk mikirin, kamu yang sibuk ngeberesin, kamu yang sibuk ngurusin. Tetapi kalau yang aku lihat dan aku rasain dari kartu ini,
kamu ngerasa orang itu tidak mengerti gue, orang itu tidak menghargai gue, orang itu bahkan nggak menghormati apa yang gue lakukan dan gue kasih. Dan ini bisa dengan siapa saja. Kerja keras kamu, apa yang sudah kamu korbankan, apa yang sudah kamu lakukan, itu kayaknya nggak dilihat orang, nggak dihargain orang, nggak ditengok orang. Seakan-akan buat beberapa dari kamu mungkin ngerasa segimanapun kamu melakukan hal yang kamu berikan itu kayak tidak dipandang, nggak, kayak invisible gitu loh. Rasanya tuh seperti itu. Hal-hal seperti itu tuh bikin orang tuh merasa nggak pernah cukup dengan apa yang dia lakukan. Sebaik apapun, gue nggak pernah cukup. Buat orang tua gue nggak pernah cukup. Buat mertua gue nggak pernah cukup. Buat saudara gue nggak pernah cukup. Buat temen gue nggak pernah cukup. Buat pasangan gue nggak pernah cukup. Dan kamu mungkin berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi mungkin feedbacknya yang kamu rasain seperti aku tidak pernah cukup. Dan mungkin juga akhirnya jadi dibanding-bandingkan, akhirnya jadi harus berkompetisi gitu loh dengan orang itu. Selalu orang lain dipandang lebih baik, orang lain selalu lebih gitu loh dari kamu. The High Priestess dalam keadaan terbalik ya. Kita lihat dulu. High Priestess ini berminggu-minggu loh muncul terus. High Priestess, Nine of Swords ya, dalam keadaan tegap. High Priest itu bukan priestess ya, High Priest. Jadi di traditional tarotnya dia adalah Hierophant. Hierophant itu mengenai kontrak, deal, komitmen. Dan di sini adalah kalau dalam keadaan terbalik di mana adanya terputusnya kontrak, terputusnya komitmen, atau tidak adanya komitmen dan kontrak ataupun masalah status. Dan ini yang aku lihat adalah ketakutan, kekhawatiran, pikiran-pikiran. Dan mungkin dengan terputusnya dan berpisahnya kamu dengan seseorang, terlepasnya satu hubungan, berantakannya satu hubungan, itu membuat kamu banyak urusan yang membuat kamu jadi sulit untuk berpikir dengan jernih, sulit untuk berpikir dengan jelas, sulit untuk melihat hal-hal yang seharusnya kamu lihat, karena kamu banyak tekanan gitu loh, banyak beban-beban pikiran kamu, dan beban-beban pikiran itu pun jadi bercabang-cabang, dan kamunya juga jadi overthinking, kamunya mungkin juga jadi timbul pikiran-pikiran baru, praduga, prasangka, dan lain sebagainya, dikarenakan kekhawatiran, ketakutan kamu gitu ya, dan hal-hal yang disebabkan oleh si terputusnya atau buyarnya satu komitmen, hubungan, ataupun kontrak ini. Makanya banyak hal yang perlu kamu benahi, banyak hal yang kamu beresin. Tapi mungkin hal ini adalah residu dari si perpisahan ini yang saat ini masih bikin pikiran kamu pusing 7 keliling. Oh. The Hermit. Hermit dalam keadaan tegap. Kamu butuh waktu untuk sendiri. Kamu mungkin karena pikiran-pikiran kamu itu banyak mengganggu gitu ya, dan kamu ngerasain pusing, kamu mungkin punya kecenderungan untuk menarik diri, untuk bisa introspeksi, untuk bisa kontemplasi, karena aku ngelihat nih rasanya pada yang aku rasain gitu ya,
ini lagi berantakan banget gitu loh, lagi berantakan pikiran, emosi kamu. Kamunya juga jadinya mungkin jadi overly sensitif. Kamunya juga mungkin karena pikiran kamu lagi nggak bisa fokus, lagi banyak gangguan-gangguan. Kamunya pun mungkin saat melakukan pekerjaan jadi nggak konsen. Di saat mungkin kamu ngelakuin sesuatu jadi salah-salah ya. Kadang-kadang ada kan orang yang misalnya lagi ada beban pikiran, yang tadinya mau ngelakuin A jadi ngelakuin B, yang tadinya harusnya pergi kemana dia jadi ngapain gitu loh. Jadi pikiran kamu ini membuat kamu tuh tidak bisa berfungsi dengan seharusnya, tidak bisa berpikir dengan lurus gitu ya, dan gak bisa fokus. Pokoknya ini ada sesuatu yang mengganggu fokus kamu. Dan di sini kalau yang aku lihat mungkin kamu butuh untuk memberikan waktu terhadap diri kamu untuk bisa menenangkan pikiran kamu, untuk bisa ngebersihin dan ya punya waktu dan ruang untuk diri kamu memproses si hal yang banyak menumpuk di kepala kamu. Misah-misahin, memfilter pisau-pisau mana sih yang penting untuk gue pikirin dan mana sih yang gak penting untuk gue pikirin. Karena kalau kamu jejelin semua dan kamu tampung semua dan kamu telan semua, yang ada kamu gak akan bisa berpikir dengan tenang. Lihat hal-hal mana yang memang seharusnya kamu fokus. Dan aku lihat dengan si Nine of Wands di the bottom of the deck-nya ya, dimana ini adalah masa-masa kamu mungkin struggle, berjuang melawan ataupun berjuang untuk bertahan di dalam situasi dan kondisi ini. Banyak sekali halangan rintangan dan kamu lagi berjuang untuk bisa tegap berdiri, untuk bisa tetap tegar gitu ya, dan tetap kuat untuk melewati masalah-masalah ini, untuk melewati cobaan-cobaan ini, untuk jangan sampai gue nyerah, jangan sampai gue ambruk. Tapi yang aku lihat di sini, kalian mungkin butuh untuk menenangkan pikiran, butuh waktu untuk kamu bersama diri kamu sendiri. Dan mungkin semakin banyak orang yang ngasih masukan, semakin mungkin kamu ngelihat ini itu, kamunya jadi malah bingung gitu loh. Gue mau kemana ya? Gue harus gimana ya? Gue harus ngapain ya? Belum lagi kalau misalnya ada orang yang udah tahu misalnya kamu ngadepin sesuatu, terus dia berusaha untuk apa ya? Untuk menghibur kamu ataupun untuk memberikan satu harapan-harapan yang malah bikin kamunya ngaco gitu loh. Nah itu yang perlu kamu lihat dengan jeli. Mana sih yang terbaik? Dan kadang-kadang orang tuh butuh waktu sendiri untuk dia bersama pikirannya. Karena apa? Karena kadang-kadang perbincangan atau conversation yang paling penting itu adalah conversation kamu antara kamu sama diri kamu sendiri. Kadang-kadang kita saking banyaknya pikiran-pikiran yang meloncat-loncat di dalam kepala kita, ataupun mendengar masukan-masukan, ataupun mendengar info-info, ataupun hal-hal yang masuk ke dalam kepala kita, itu membuat kita jadi nggak bisa mendengarkan kata hati kita, intuisi kita. Kita nggak bisa dengerin apa yang seharusnya kita lakuin. Karena apa? Ego-ego kita itu akan ngoceh. Makanya kalau yang aku lihat di sini, coba tune in sama diri kamu, dengerin kata hati kamu, dan itu yang bisa membantu kamu untuk melepaskan pisau-pisau mana sih yang nggak penting-penting di dalam kepala kamu nih yang harus kamu cabut-cabutin, ya. Nine of Cups dalam keadaan tegap. Ya, lakukan hal-hal yang memang membuat kamu happy. Jangan waktu kamu lagi susah, kamu malah ngebendemin diri kamu semakin dalam dalam
perasaan dan emosi-emosi itu. Coba fokus kepada hal-hal yang memang menjadi cita-cita kamu, hal-hal yang menjadi impian kamu, hal-hal yang memang membuat kamu senang. Dan di sini aku melihat mungkin sebelum-sebelumnya kamu punya kecenderungan ataupun punya kebiasaan ataupun kamu punya satu kepercayaan bahwa kebahagiaan itu akan datang dari sisi luar gitu loh, dari hal-hal eksternal, dari orang yang bersama kamu, dari situasi yang kamu berada, dari tempat di mana kamu berada, dari pekerjaan, dari ini, dari itu, dari ini, dari itu, dan itu adalah sumber-sumber kebahagiaan yang kamu pikir itu adalah sumbernya. Banyak sekali orang merasa, oh gue bisa bahagia kalau gue punya pacar, gue bahagia kalau gue menikah, gue merasakan bahagia kalau gue bersama dengan orang ini, gue merasa bahagia kalau gue punya kerjaan ini ataupun melakukan hal ini, gue merasa bahagia kalau gue diterima di dalam komunitas ini, gue merasa bahagia kalau gue punya rumah, gue punya mobil, gue punya ini, punya itu. Memang yang namanya uang itu kita butuhkan, tetapi selalu ingat, kalau kamu menyantolkan atau menggantungkan kebahagiaan kamu sehingga pikiran dan perasaan kamu tergantung kepada hal tersebut, hal-hal itu akan mudah sekali diambil dan begitu juga kebahagiaan kamu. Kenapa si hermit ini mungkin hadir? Untuk mengingatkan sama kamu, coba deh merasa bahagia dengan diri kamu sendiri. Coba deh belajar untuk menemukan kebahagiaan itu di dalam diri kamu sendiri. Coba deh lihat bahwa kebahagiaan itu bukan hanya datang dari faktor eksternal aja, tetapi juga itu adalah yang paling penting, di mana kamu harus mengerti kebahagiaan itu ada datangnya dari dalam diri kamu. Di mana saja kamu berada, dengan siapa saja, bagaimanapun status kamu pada saat ini, kalau kamu menemukan kebahagiaan dan menyadari bahwa sumber kebahagiaan itu adalah diri kamu sendiri, kebahagiaan ini nggak akan gampang untuk diambil. Kebahagiaan ini nggak akan gampang untuk dicolong gitu loh, ataupun kehilangan. Nggak sedikit loh orang-orang yang menggantungkan kebahagiaannya di tempat lain, di tempat di luar dari dirinya, dan selalu lupa bahwa dirinya sendiri adalah sumber dari kebahagiaan itu. Makanya kalau kamu udah menemukan kebahagiaan itu dan kamu tahu itu adalah sumbernya di kamu, dengan siapapun kamu berada, dimanapun kamu berada, apapun yang kamu lakukan, apapun kondisi dan situasi kamu, itu akan tetap stay, itu akan menetap. Karena apa? Kamu menyadari bahwa sumbernya itu di aku. Sumbernya adalah di aku. Ya. Buat beberapa dari kamu, ini aku nggak tahu kenapa, tapi aku melihat mungkin sebelum-sebelumnya di mana kamu sendirian, kamu ngerasa nggak happy, sehingga kamu mungkin lepas dari satu orang, kamu melanjutkan lagi. Jadi kayak menambal sakit hati atau patah hati kamu dengan cinta yang baru. Pisah lagi, kamu tambah lagi, tanpa memberikan waktu dan ruang sama diri kamu untuk heal, untuk masa pemulihan, dan untuk memberikan kesempatan sama diri kamu untuk sendiri. Dan mungkin dengan terus-terusan begini, akhirnya kamu terbiasa seperti itu, dan akhirnya kamu nggak biasa untuk sendiri. Dan kadang-kadang untuk mengetahui dan untuk menyadari bahwa si happiness itu ada dalam diri kita, kita juga harus bisa punya ruang sendiri. 5 of Wands dalam keadaan terbalik. Kamu banyak mentolerir, kamu banyak berkompromi dengan orang-orang yang dealing dengan kamu. Apapun yang mereka lakukan, aku melihat di sini kamu seringkali mengalahkan diri kamu. Kamu banyak
mentolerir perbuatan-perbuatan orang, walaupun mungkin perbuatan mereka tidak sesuai atau bahkan menyakiti dan merugikan diri kamu. Dan kamu terus ngalah karena kamu punya impian dan harapan yang besar terhadap hal ini. Tapi apakah hal ini memang membuat kamu sejahtera atau tidak? Itu yang perlu kamu pikirkan. Chariot masih stuck ya. Kalau yang aku lihat tuh masih stuck tuh, struggle kan. Beberapa kali aku shuffle the bottom of the deck-nya. Kamu masih struggling, kamu masih berjuang gitu loh, berjuang melewati ini semua. Tetapi kalau kamu ya tidak mulai memfilter pikiran-pikiran kamu dengan segala kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan ini, kamu akan stuck tuh. Six of Swords. Kamu akan stuck terus. Kamu harus mulai nyabut-nyabutin ini pedang-pedang ini dari kepala kamu. Kekhawatiran kamu, ketakutan kamu. Karena itu hanya memberatkan kamu. Makanya di sini kasih waktu dan ruang sama diri kamu untuk memproses ini. Jangan dilawan. Nah, itu yang aku dapat. Jangan dilawan. Kalau memang kamu ngerasa lagi hancur dan kamu lagi butuh nangis dan kamu lagi butuh untuk nyurahin itu semua, mungkin buat beberapa dari kamu berusaha untuk kuat, tetapi hal itu malah bikin kamu tuh ngeblok diri kamu. Karena apa? Kamu nahan diri kamu nahan emosi kamu sehingga ini gak keluar. Dan mungkin kamu butuh waktu untuk mengeluarkan, untuk melampiaskan, untuk untuk muntahin itu masalah semua, unek-unek kamu. Kalau kamu tidak ada ya kamu coba journaling. Misalnya kamu gak punya teman ataupun gak punya teman yang bisa kamu percaya, ataupun orang yang bisa kamu ajak ngomong dan kamu gak percaya mungkin ya, ataupun kamu gak ngerasa nyaman untuk bicara tentang masalah-masalah kamu. Coba journaling, coba tulis, tumpahin itu dengan menulis, tumpahin itu dengan pilih caranya yang memang membuat kamu nyaman. Tetapi yang aku rasakan di sini, kamu benar-benar butuh waktu untuk kamu bersama diri kamu, untuk kamu berkomunikasi sama diri kamu, untuk kamu punya percakapan ini dengan diri kamu, sehingga kamu bisa melihat apa sih hal-hal yang kamu harus singkirin, apa sih hal-hal yang harus kamu pertahanin, apa sih hal-hal yang kamu harus rubah, apa sih hal-hal yang harus kamu kembangin, apa sih yang harus kamu mulai untuk memperbaiki diri kamu ke depan-depannya. Karena kalau kamu terus memfokuskan diri sama si masalah itu, dan masalah itu karena ya namanya kalau misalnya kayak kita misalnya gatel gitu ya, terus kita garuk mulu, yang ada ini akan makin parah gatelnya, bahkan jadi lecet, bahkan jadi luka. Nah itu sama juga kalau kita tuh maksain kita mikirin itu terus tanpa mencari jalan keluar, tanpa tanpa mentreat itu dengan baik gitu loh. Yang ada itu akan makin parah. Itu akan semakin membebani kepala kamu. Dan saat kamu kepalanya terbeban, kamu jadi gak bisa ngelihat jalan keluarnya. Waktu kamu terbeban, kamu jadi gak bisa ngelihat solusinya. Waktu kamu terbeban, kamu akan semakin berat. Kamu gak bisa fokus, kamu gak bisa konsentrasi dan melakukan hal-hal yang perlu kamu lakukan. Di sini, nih, lihat. Six of Cup dalam keadaan terbalik. Kamu harus meninggalkan hal yang sudah lalu, orang yang sudah lalu, situasi yang sudah lalu, masalah dan lain sebagainya yang sudah ada di masa lalu. Itu adalah tempatnya di situ. Dan kamu harus bisa mulai move on. Kamu harus bisa mulai merubah, memproses, menerima si perubahan-perubahan ini.
bagaimana kamu cara berpikirnya, bagaimana kamu melihat cara perceptions kamu tuh kayak apa. Nah, itu perlu untuk diadakan perubahan-perubahan. Six of Cup dalam keadaan terbalik. Jangan hidup di masa lalu. Jangan hidup ataupun terfokus di masa yang sudah lewat. Karena apa? Itu hanya menahan langkah kamu. Itu hanya membuat kamu jadi punya beban-beban pikiran ini, jadinya kamu jadi tertekan, kamu jadi depresi, kamu jadi stres. Karena apa? Kamu nggak ada lagi yang bisa, kalau yang aku lihat tuh nggak ada lagi yang bisa kamu lakukan untuk merubah apa yang sudah terjadi di masa lalu. Yang bisa kamu lakukan adalah belajar dan menjadikan hal yang lebih baik untuk diri kamu dan hidup yang lebih baik di dalam diri kamu, hubungan juga mungkin yang lebih baik untuk diri kamu di masa kedepannya dengan mengadakan perubahan-perubahan itu. Iya, dan aku lihat di sini, iya kan, nih The Lover card dalam keadaan terbalik lagi. Tuh, satu komitmen, satu kontrak, satu perjanjian yang terputus. King of Swords, mungkin pada saat ini kamu sudah tidak berkomunikasi lagi dengan orang yang sempat dealing sama kamu, ataupun mereka banyak sekali berkata yang bohong-bohong gitu ya kepada kamu. Ada masalah dalam komunikasi, tetapi yang akhirnya mempunyai beban itu, yang akhirnya runyam sendiri itu hanyalah kamu. Nah, kamu harus bisa breakthrough, kamu harus bisa ngebebasin diri kamu dari hal-hal ini, dari pisau-pisau ini, dari pikiran-pikiran kamu, dari kekhawatiran kamu. Karena hal itu juga yang membuat kamu jadi gak keluar, gak kemana-mana. Hal itu yang bikin kamu ketrap. Harapan-harapan kamu juga kamu lihat. Mungkin buat beberapa dari kamu masih punya harapan, oh nanti dia datang lagi, oh nanti dia bakal ngomong lagi sama gue, nanti kalau dia udah berubah dia mungkin akan sadar dan dia akan mau lagi sama gue. Tapi kamu juga harus cek apakah itu berguna, apakah itu berdampak positif buat kamu apa enggak. Apakah itu hanya membuat kamu jalan di tempat atau bahkan gak jalan sama sekali, atau bahkan mundur atau makan keblesek gitu loh. Jadi hal-hal itu kamu harus lihat juga positif negatifnya apa. Kalau memang orang sudah memutuskan untuk pergi dari hidup kamu, ya ikhlaskan. Ikhlaskan dia, lepaskan dia. Oh, berarti orang ini pergi dari hidup gue dan harus lepas dari hidup gue karena gue berhak atau gue lebih pantas mendapatkan orang yang lebih baik. Kalau gue bersama dia dengan situasi dan kondisi yang sudah kamu lalui dan sudah kamu pelajari, apakah kamu baik adanya bersama dengan mereka? Termasuk ini masalah dengan pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya. Apakah ini membawa kemajuan untuk kamu ataukah tidak? Apakah yang kamu lakukan ini membawa satu progres atau tidak? Ataukah malah membuat kamu jadi rugi, membuat kamu malah mundur, membuat kamu malah gak bisa mewujudkan hal-hal yang kamu impikan. Nah, ini yang aku lihat adalah, ayo dong, yuk disingkirkan itu pikiran-pikirannya, alihkan ke hal-hal, bukan alihkan ya, tetapi fokuskan pikiran kamu ke hal yang membuat kamu menjadi lebih bahagia. Karena kamu bertahan dengan situasi ini, ataupun kamu bertahan di dalam kamu masih belum bisa ngelepasin dan merelakan dan menuluskan, dengan kamu mungkin masih punya amarah, kamu masih pengen, oh orang itu kena ini, orang itu kena itu hanya menambah beban. Beberapa dari orang kadang-kadang di saat dia mengalami, ya pastinya ya, kita ada tahapan di mana kita masih gitu ya saat melewati satu masa. Tetapi habis dari situ, di saat kita udah, oh ya udahlah, udah lewat, kita sekarang harus maju ke depan. Tapi selama kita ngebawa beban ini dengan pikiran-pikiran, dengan amarah-amarah, dengan ketidakterimaan kita, dengan kita nyumpah-nyumpahin mereka, dengan kita punya pikiran-pikiran jelek, itu hanya kayak kamu tuh
makuin diri kamu di situasi itu. Apakah berdampak dengan orang itu? Enggak. Makanya kalau kamu pernah dengar, amarah kamu kepada seseorang, ketidakterimaan kamu kepada seseorang tidak akan menyakiti dan membunuh orang itu. Tapi hal itu hanya akan menyakiti diri kamu sendiri. Karena dengan kita membawa perasaan-perasaan itu, yang dirugikan itu bukan orang lain, tapi yang dirugikan itu adalah diri kita sendiri. Memang tidak mudah yang namanya melepaskan sesuatu, seseorang, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi di saat kita melihat, oh memang ya, gua memang tidak bisa lagi mempertahankan dengan cara apapun hal ini di dalam hidup gue. Satu-satunya jalan keluar adalah maju ke depan. Satu-satunya cara adalah berdamai dengan masa lalu kamu. Baik itu orang, baik itu kejadian, baik itu apapun itu. Berdamai dengan masa lalu. Menerima dan mengikhlaskan. Gitu loh. Begitu. Ya. Berdamai dengan masa lalu itu gak mudah. Apalagi buat orang-orang yang misalnya mengalami satu kerugian, sakit hati ataupun ya pokoknya hal-hal tersebut yang sudah sangat dalam gitu loh. Tidak akan mudah, tetapi bukan berarti sesuatu yang mustahil. Ya, oke. Jadi ini adalah readingan untuk kalian di Secangkir Kopi Tarot minggu ini. Mudah-mudahan ada yang bermanfaat, mudah-mudahan ada yang berguna, dan aku harapkan kalian menikmati weekend kalian bersama orang-orang terkasih kamu. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Namaste.